Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin memberikan cara menentukan harga jual amplop lebaran. Nah, di sini yang saya buat adalah harga atau perhitungan menggunakan percetakan ya. Jadi bukan yang cetak pribadi. Kalau misalkan teman-teman ingin cetak pribadi bisa, maksudnya pakai printer sendiri. Nanti tinggal disesuaikan aja cara perhitungannya. Oke ya. Nah, di sini saya infokan dulu untuk ukuran A3, kertas A3 itu isi per lembarnya 7 piece amplop. Ya. Nah, yang teman-teman terima itu adalah ukuran 6 dikali 8,5 cm. Satu piece amplopnya. Jadi, jika dibuatkan ke dalam A3, ukuran ini akan dapat 7 piece amplop. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lalu harga. Harga ini beda-beda, tergantung daerah masing-masing. Misal ada yang 1.700 per lembarnya, ada yang 5.000, ada yang 3.400 gitu. Disesuaikan ya. Nah, di sini saya contoh buat 2.500 per lembar. Biasanya semakin banyak kita order atau semakin banyak kita cetak, maka harga ini akan semakin murah. Nah, saya infokan lagi di sini, 1 kilo itu 1 kilo isinya 7 lembar. 7 lembar A3. Ya. 7 lembar A3 seperti ini. A3 itu berisi 7 amplop, 7 piece amplop. 1 kilo itu isi 7 lembar A3. Jadi, kalau dihitung berarti 1 kilo isinya 49 piece amplop. Jadi pahami ya. 1 kilo isinya 49 piece amplop. Kalau dibuat per lembar berarti 7 lembar A3. Nah, ini sebaiknya di percetakan teman-teman tanya dulu untuk ukuran ini dapatnya berapa piece di A3 ini. Kalau misalkan saya coba di sini ya, kalau 8 piece bisa, tapi padat banget, padat ya, sangat padat. Nah, tapi kalau misalkan di percetakan mungkin bisa diakal-akali, bisa jadi 8 mungkin ya. Tapi kalau saya coba itu isinya 7 piece. Oke. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Oke, yang pertama kita hitung 1 kilo ya, karena untuk ekspedisi ini mau kita print 1 lembar atau 2 lembar, hitungannya kan tetap 1 kilo. Jadi di sini saya hitung per 7 lembar. 7 lembar ini karena 1 kilo ya. 1 kilo kan isinya 7 lembar. Berarti 7 lembar ini isinya tadi 49 piece. Harganya misal di sini 2.500. Berarti 2.500 dikali 7. Karena kita ngeprintnya 7 lembar ya. Satu lembarnya 2.500. Oke. Terus yang kedua adalah plastik. Nah, plastik cari yang ukurannya di atas ini. Karena nanti kita buatnya satu plastik itu isinya sekitar 10 piece amplop atau lebih. Ya, bisa 8 sampai 10. Nah, jadi teman-teman cari plastik yang di atas ini ukurannya ya, agar bisa kita masukkan beberapa amplop di dalamnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau satu plastik itu 1 amplop, boleh silahkan, tapi lebih hemat, lebih irit kalau 1 plastik isinya beberapa piece amplop. Jadi kita lebih mudah untuk menjualnya per set. Jadi misalkan 1 set isi 10 amplop. Gitu ya. Nah, ini pakai plastik biasa boleh.
atau plastik plastik untuk apa, plastik yang ada kelihatannya, plastik obat ya, yang warna biru. Nah kan versi putihnya ada ya, versi putih dan polosnya ada tuh, yang ada yang kelihatan. Nah itu ditanya aja harganya di toko plastik. Nah untuk di sini saya anggap kita pakai plastik biasa yang harus kita staples ujungnya. Itu kan satu gepoknya isinya banyak banget, ratusan ya, itu sekitar 8.000 sampai 9,5 per gepok ya. Satu gepok itu isinya ratusan, banyak banget. Nah karena banyak banget, kita ambil kira-kira aja, kira-kira misal 1.500 untuk dibuat ini ya, untuk membungkus ini. Oke, lalu yang ketiga adalah ongkir. Nah ongkir ini dari percetakan ke rumah teman-teman berapa? Misal 5.000 ya. Kalau di sini Jabodetabek 5.000 pakai wahana. Cari aja yang paling murah. Kalau misalkan teman-teman dekat dengan percetakan, ini di skip, tidak perlu dihitung. Tapi mungkin dihitung bensin ya teman-teman. Bensin 1 liter boleh. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Di sini saya totalkan dulu. Saya jumlahkan dari atas sampai bawah. Ketemulah 24.000. Lalu bawahnya ada biaya cacat. Kenapa ada biaya cacat? Biasanya kalau untuk cetak-cetak seperti ini, untuk meminimalisir ada barang yang cacat, ada yang barang tidak habis gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini 10%. Nah, jadi kalaupun nanti saat kita udah print ternyata sisa, itu sudah tercover di sini, sudah tercover di awal oleh si biaya cacat. Gitu. Atau saat print ada yang ngeblur atau ada yang kurang bagus. Nah, itu sudah tercover oleh ini karena sudah kita hitung di awal. Oke. Nah, biaya cacat ini didapat dari 10% dari ini. Jadi 24.000 ditambah 10% dari ini berarti 2.400. Ya, teman-teman. Sebentar, seperti ini. Sama dengan ya 2.400 ditambah 24.000 ditambah 2.400. Oke. Terus ada biaya tenaga kerja. Ya, teman-teman harus menggaji diri sendiri ya. Kita ambil di sini 10% boleh. Minimal 10% ya, teman-teman. Mau teman-teman buat di sini tenaga kerja 15% boleh. Ya, ini untuk menggaji diri sendiri. Nah, tugas tenaga kerja ini 10% dari total. Ya, jadi 2.400. Jadi teman-teman nanti tenaga kerjanya dihargai 2.400 untuk menggaji diri sendiri. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Saya perkecil. Cara perhitungannya sama dengan, saya tulis biasa dulu ya. Buka kurung. Ini biaya cacat 26.400 ditambah biaya tenaga kerja dikali 30%. 30% ini laba yang ingin teman-teman dapatkan dari penjualan ini. Ya, ini standar 30%. Kenapa 30%? Karena nanti kalau teman-teman mau buka reseller, ya, mau buka reseller terus grosir, gitu ya, teman-teman sudah enak
tinggal bagi aja dari si 30% ini gitu ya. Ini minimal 30%, saya sarankan minimal 30%. Oke, lalu saya hitung di sini ya. Ini rumusnya berarti 26 ditambah 24 dikali 30%. Ya, 8.640. Tahu, misalnya kalau teman-teman bingung bisa seperti ini. 26 400 ditambah 24. Hitung dulu ini hasilnya berapa. Oh ya, titik ya. Ini terus ini dikalikan 30%. Ini dikali 30%. Nah, totalnya di sini sama dengan ini ditambah ini. 37440 ini per 49 piece. Berarti satu piece-nya sama dengan ini dibagi 49. Jadi harga per satu piece-nya itu 764. Ini sudah termasuk ongkir, sudah termasuk ongkir dari percetakan ke rumah teman-teman ya. Dan sudah termasuk plastik. Gitu. Nah, cara menentukan harganya di sini harga umum. Jadi ada harga umum, ada harga reseller. Harga umum teman-teman bisa ini harga minimal, harga dasar 764 atau teman-teman naikkan lagi misal jadi 1000 per piece boleh. Saya perkecil lagi. Nah, harga reseller ini bisa misal reseller ini mendapatkan keuntungan 15% atau 10%. Nah, untuk reseller atau untuk grosir itu tidak boleh lebih dari diskon ya. Diskon tidak boleh lebih dari 20%. Untuk ini ya. Ini umum bisa jual 1000 per piece atau 10.000 per pak. Seperti itu. Ya, per pak ini kita masukkan ke dalam plastik isi 10 set. Ya, atau 10 atau per set ya, teman-teman, biar nggak bingung. Gitu. Untuk reseller tinggal dikalikan saja 10.000 per set dikali 15. Nah, itu yang teman-teman jual ke reseller. Gitu caranya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman jual harganya 764 per piece juga sudah untung banget. Gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih untung, ya tinggal dibulatkan saja, bisa jadi 800 atau 9,5 atau 1000 per piece-nya. Nah, karena ini custom, maksudnya custom bisa si customer bisa request, misal dimasukkan foto pribadi atau foto atau ucapan yang lain di dalam amplopnya, itu teman-teman bisa menjadi harganya bisa menjadi lebih tinggi karena custom gitu. Beda dengan yang umum ya, yang ibaratnya yang pasaran gitu ya, pasaran desainnya gitu. Nah, jadi mungkin ada beberapa orang yang ingin custom gitu ya, ingin request dong gitu ya, ada foto anak misalkan atau ada apa foto keluarga atau sebagainya di amplop. Nah, jadi teman-teman bisa menaikkan lagi harganya. Gitu. Oke, bisa dipahami ya.
Mudah-mudahan bisa. Ini rumusnya dicatat di buku biar nggak bingung. Ya. Nanti kalau bingung bisa ditanyakan. Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.